Tapi Marcelino keterlaluan buat gue, Marcelino keterlaluan. Marcelino lagi kenapa ya? Tonghai dicadangin dia ditaruh, mungkin dengan harapan Marcelino jadi penyalur bola. Betul. Gitu. Tapi ternyata dia jadi penyalur bola buat Australia. Kalau gue yang lihat Rizky Ridho satu-satunya pemain yang gue sayangkan main di Liga Indonesia tuh mungkin ya Rizky Ridho karena ngelihat permainannya stabil banget gitu, permainannya stabil, terus cara pengambilan keputusannya bagus. Dan mungkin menurut gue Marcelino udah nggak ada kesempatan starter lagi sih. Melihat pertandingan dua pertandingan dikasih kesempatan ya. Kayaknya Witan akan terus dikasih kesempatan nih untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Ya di momen-momen kayak gini gue mulai rindu dengan striker-striker Indonesia Timur kita ya. Nah itu dia dong yang udah lama. Karena di momen-momen kayak gini kita perlu banget gitu loh. Bener, dengan speed, kecepatan, ngotot, dan shooting keras, gol. Iya kan, mereka itu simple banget kan. Dribbling kenceng, cut inside, tendang keras. Dan ya kita udah lama nggak punya sosok kayak gitu. Kita udah lama kehilangan Boas, kehilangan Patrick Wanggai, Titus Bonai. 1 poin berhasil diamankan skuad Garuda kala menjamu Australia sang langganan Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selengkapnya di obrolan bola anak renta. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Respect. Gimana tadi itu? 1 poin berhasil. Ya. Australia, kamu kalau mau berlibur boleh kemari. Tapi kalau mau cari poin 3, kamu salah alamat kawan. Ini tempat cari poin 3. Bukan. Dapat 1 poin bersyukur. Kamu tuh kemarin harusnya. Bersyukur, nggak kita bantai ya. Bersyukur. Terima kasih Martin Paes. Oke, sebelum lebih lanjut kita perkenalan dulu. Ada Alsyaf di sini. Ada Alsyaf, jangan seri. Oke, besok menang ya. Di sebelah gue ada siapa? Halo, gue Pandu. Pandu Winoto. Bukan. Di seberangnya Pandu, Berdimo. Kiki Bampuki. Di sebelah Kiki Bampuki ada siapa? Fire banget seperti ini anjing. Nando. Resep gua. Pantera. Apa tuh Pantera? Disco Pantera. Harimau Sumatera. Tuan 13. Oh, Tuan 13. Pantera. Tuan 13. Harimau Sumatera. Bener. Iya lagi. Upi, Bang Upi. Oke, kita ngobrolin pertandingan kemarin. Seru banget nih kemarin ya. Seri. 0-0. Main menyerang di awal kan Gi. Main menyerang di awal 10 menit pertama kita gempur. 2 shot on target di awal pertandingan. Double save Metrian. Tapi setelah itu digempur habis-habisan oleh skuad kangguru muda. Gimana Ki jalannya pertandingan menurut lu Ki? Ya, gua yang tadi gue bilang ya, gue bingung sebenarnya harus sedih apa seneng gitu. Seneng karena kita bisa dapat 1 poin dari tim langganan Piala Dunia dan peringkat 30 besar FIFA. Di atas kertas sebenarnya harusnya nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Tapi ternyata ya itulah, sebagai kita bukan penonton karena kita pendukung. Jadi ekspektasi itu nambah terus gitu. Kalau kalau penonton menikmati pertandingan apa adanya. Cuman kan kemarin gue datang menonton sebagai warga negara gitu ya. Jadi gue ngerasa nih harusnya menang nih. Oportunis lah. Cuman pada faktanya pertandingan berjalan ya seperti gue bilang, ini bahkan lebih parah ketika kita daripada ngelawan Arab Saudi gitu. Ya tipikal tim besar ketemu tim kecil gitu, cuman sesekali berani nyolek, sisanya ya defenseful. Karena kan gue ngelihat juga STY bilang secara kualitas peringkat dan lain sebagainya macamnya kita tuh kalah jauh dari Australia. Jadi yang kita lakukan hanya bermain bertahan sambil sesekali coba menyerang gitu, dan itu terbukti. Itu yang kemarin dilakukan oleh STY. Dan ya dari secara permainan overall gue nggak bisa ngomentarin lini depan karena
itu memang bukan fokusnya STY ya di pertandingan kemarin. Cuman yang bisa gue komentarin lini belakang itu gue angkat topi di lini belakang karena gempuran tuh nggak habis-habis. Kelihatan banget outstanding player semacam Rizky Ridho, terus juga Martin Paes gitu. Itu semua menjalankan perannya dengan baik. Intercept Rizky Ridho itu terlampau banyak anjing menurut gue. Tackle clear yang dia lakuin itu kayak seharusnya lu jangan main di Liga Indonesia deh gitu loh. Kalau gue yang lihat Rizky Ridho, satu-satunya pemain yang gue sayangkan main di Liga Indonesia tuh mungkin ya Rizky Ridho karena ngelihat permainannya stabil banget gitu. Permainannya stabil, terus cara pengambilan keputusannya bagus buat kelas pemain yang bermain di Liga Indonesia ya. Gue ada faktor si Miles Higgers. Dia merasa ada kompetitif. Iya, jiwa kompetitifnya terpacu juga. Nah, itu yang gue bilang bagusnya Rizky Ridho. Kalau memang bener kayak gitu, itu poin plus banget buat Rizky Ridho karena dia mau nunjukin terus gitu sih. Karena kalau kayak gini gue jadi ragu buat ganti Rizky Ridho gitu, kayak bener nih Rizky Ridho diganti nih. Apa ambil lagi aja nih dokumennya Miles Higgers nih. Semoga terus konsisten. Iya itu. Ya menarik juga ya, lagi-lagi yang datengin soalnya pemain belakang. Tapi nanti kita bahas. Unik banget soalnya, unik banget nih. Kemarin ST kita bahas taktikal ya, lebih ke taktikal sekarang. ST ini nggak ada habisnya kemarin. Betul. Apa namanya? Strategi dia bener nggak bisa ketebak tuh orang. Nggak bisa ketebak. Kemarin tiba-tiba Hapner dimainin. Haye dicadangin. Tom Haye dicadangin. Witan yang lagi kemarin perform harus ditarik keluar ya. Bukan ditarik keluar dari cadangan. Iya. Maksudnya iya. Nggak masuk. Yang masuk di line up. Gimana menurut lu? Kita bahas lini tengah dulu karena yang cukup mentereng lini tengah kemarin agak kurang lah bisa dibilang. Kehilangan Tom Haye gimana menurut lu? Menurut gua STY sedikit blunder ya karena Tom Haye berani ini dia. Blunder ya. Sedikit blunder ya. Sekali anak-anak yang ini bukan taktik tuh, bukan taktik. Masukin Tom Haye di babak kedua. Taktik tapi blunder tapi sedikit blunder. Karena apa? Karena lini tengah kita kurang, tidak ada yang pemain berani megang bola, tidak ada yang mengkreasikan serangan. Ivar Jenner seringkali salah posisi, Nathan seringkali duel salah passing. Nathan sih yang paling kelihatan Nathan. Iya betul. Nathan, sering terburu-buru. Nathan karena posisi naturalnya bek kiri. Cuman dipaksa taruh tengah. Kemarin. Tapi lagi underperform menurut gua. Bener. Dibanding lawan Arab yang dia cukup mewah lah mainnya ya. Iya betul. Kemarin ya ada kacau juga karena di press dari segala lini kan. Betul. Di press dari segala lini. Megang bola di press. Jadi dia sering cepet membuang bola, salah passing. Kalau soal Arhan kemarin jadi gelandang juga main dulu. Iya, main. Ya menurut gue itu salah satu strategi kontra STY karena ketika back udah capek dimasukin Arhan, bola passing ke depan, Arhan lari seperti itu. Kan yang dia terakhir tuh passing, cuman nggak nyampe kan ke kita. Nggak dapat buru. Sama ke Ragnar juga. Ragnar udah habis Ragnar. Capek banget. Ya. Disiksa itu dia. Kacau, Ragnar sampai terakhir tuh udah habis banget ya. Masih sama PR-nya kayak lawan Saudi ya. Dan saking nggak percaya ST sama Hoki dan Sananta, Ragnar tetap ditahan. Ragnar ditaruh depan. Bener. Lanjut nih berarti kita ke lini depan dulu sekarang lini depan. Lini depan yang aduh sulit juga ya mau komentar gimana ya. Ya karena emang gue ngeliat bukan itu yang dimainin sama STY itu juga sih tapi ada satu poin nih. Enggak. Nomor punggung berapa? 7. Maksud gue sepak bola kan ya tentang mencetak gol lah. Benar, setuju. Yang mencetak gol lebih banyak kan yang menang. Sesimpel itu sebenarnya. Dan tugasnya penyerang kita. Tugasnya penyerang utamanya adalah mencetak gol. Harusnya. Ability lain adalah nilai plus dari seorang striker harusnya. Extra skill lah ya, extra poin. Itu masih kurang dimiliki squad kita ya. Masih sangat kurang. Tapi gue gini, lini depan kemarin itu yang terbaik yang kita punya menurut gue. Struijk, Ragnar dan Marcelino ya di atas kertas, balik lagi di atas kertas. Kenapa ST masang kayak gitu? Mungkin karena ketika dibantai Australia 4-0, Marcelino main di situ. Mungkin ada adaptasi yang STY mungkin ya ngerasa ini pemain udah pernah ngerasain lawan Australia, udah tahu lawan Australia. Jadi pertimbangan lah, semua penuh pertimbangan. Seperti sama lini tengah. Gue ngerti kenapa Tom Haye agak ngelebar ke lini tengah dulu ya. Taktikal.
Kenapa Tom Hai nggak dipasang menurut gua? Karena sesimpel Sintayong mau isolasi sisi sayapnya Australia. Nathan dominan sisi kiri, Verdong sisi kiri, Hapner sisi kiri. Isolasi wingback sama wingernya Australia itu di kanan. Itu udah jelas kelihatan banget. Sintayong mewaspadai takut dengan serangan-serangan dari sayap Australia, makanya diisolasi. Di kanan kenapa tetap Jenner nggak dominan ke kanan, tetap dia kan tetap stay jangkar di tengah kan? Betul. Karena harusnya itu tugas Marcelino. Dari game lawan Arab juga kayak gitu kan. Kombinasi itu nggak sama kiri kanan. Ada Sandy Walsh, Marcelino sama kayak yang lu bilang kemarin dibagi dua ya. Dibagi dua sama kayak gitu. Mau isolasi lini sayapnya, tapi ternyata cukup miss dan gak miss gitu loh. Secara bertahan berhasil memang. Tapi secara aliran bola mandek banget. Mandek banget karena Nathan tipikalnya lebih jangkar yang hantem kiri kanan kerja keras. Ivar Jenner ya dia bukan tipikal progresif passer gitu loh. Dia memang dominan passing ke belakang, passing ke kanan sebagai distributor. Sementara lini depan kita permasalahannya adalah dengan lawan back 2 meter, lu nggak bisa dikasih bola-bola umpan lambung atau bikin keadaan 1 lawan 1, pasti selesai. Harus bola daerah. Dan terbukti di beberapa kesempatan kayak gitu. Terbukti beberapa kesempatan dapat peluang 1 lawan 1. Ragnar Kandas, Rai Kandas, Marcelino apalagi. Marcelino terlalu banyak hilang bola menurut gua gitu ya. Gampang banget hilang bola. Kehilangan percaya diri juga kayaknya. Itu. Dan mungkin menurut gua Marcelino udah nggak ada kesempatan starter lagi sih. Melihat pertandingan 2 pertandingan dikasih kesempatan ya. Kayaknya Witan akan terus dikasih kesempatan nih untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Tapi enggak juga sih, STI kayaknya enggak gitu sih sistemnya. Dia kan ya dia punya pemain favoritnya lah. Iya kan, STI kan. Dengan dia udah membuktikan dengan dia berani cadangin Haye, dengan dia narik Struik di babak kedua, dengan dia nggak masukin lagi Sananta dan Hoki, dia juga udah muak mungkin. Dan Marcelino kemarin diomel-omelin kan, dan nggak berubah juga gitu. Tapi mungkin Marcelino bagian dari taktiknya STI itu. Karena kalau dia let's say STI berani cadangin Tom Hai, itu karena maksudnya Marcelino main jelek taktik itu. Maksudnya Marcelino jadi ditambahin brengsek nih. Bukan gitu. Memang mainnya jelek banget. Maksudnya pemerca ini konsentrasi. Iya, pemecah konsentrasi penonton. Tiba-tiba bola nyampe gede. Wih, apa ini? Biar kalau kalah ada yang disalahin aja kan. Tapi Marcelino keterlaluan buat gue. Marcelino lagi kenapa ya? Tom Hai dicadangin, dia ditaruh. Mungkin dengan harapan Marcelino jadi penyalur bola. Betul. Gitu. Tapi ternyata dia jadi penyalur bola buat Australia. Megang bola aja enggak, gimana mau nyalur? Kontrolnya jauh banget. Parah banget. Kontrolnya jauh banget. Dan dia kehilangan bola di posisi-posisi yang menurut gue cukup klinis, kritis gitu. Dan buat gue Marcelino selesai sih untuk kualifikasi dia. Mungkin dia ditaruh di U22, U23, di situ dulu lah. Kalau untuk main senior mah disekolahin dulu. Iya, sekolah dulu lah, les dulu lah. Kalau ini nggak bisa karena lini depan kita itu sesimpel si Australia itu kan high defensive kan, high line defensive. Iya, high line. Kita sesimpel kita cuma perlu naruh bola di belakang back. Iya, kasih bola daerah dan nggak ada sama sekali. Karena ada satu kali terbukti bisa gitu yang bola daerah jauh. Sekali berhasil. Si Ragnar dapat, cuman udah kecapean dia. Iya. Kandas tuh duel lawan pohon kelapa, pohon beringin. Iya. Pohon beringin dua. Ya balik lagi, ya lini serang selalu jadi masalah buat kita. Mungkin komentar yang lebih lanjut Marcelino Ki, soalnya seru Ki. Marcelino ya. Marcelino Ki. Ada apa dengan Marcelino Ki? Nggak biasanya Ki, star nggak biasanya ini, ya. Ini pemain boleh masih muda ya. Dapat sekarang 19 tahun. Cuman di timnas kan dia udah kayak berpuluh-puluh tahun. Iya, ibaratnya dari umur 17. Udah 2 tahun ya di timnas. Bisa ngelit tim mah ibaratnya. Iya. Tapi kemarin bener-bener kacau balau ya. Kita fair-fair aja. Kalau kita bilang jelek. Kacau balau. Di sini gitu Ndul. Kalau jelek bilang jelek. Gak usah takut. Oke. Regime kita sindir. Kalau itu gue takut. Marcelino. Gue ngelihatnya gini, Sap. Sekalipun dia tampil mempesona, penampilannya bagus, oke gitu. Gue tetap ngelihat ada 1-2 momen dia melakukan kesalahan. Iya, benar. Entah salah passing, entah pengambilan keputusan yang buruk, entah maksa gocek, entah kontrol kejauhan, itu 1-2 kali tetap ada walaupun dia tampil mempesona gitu.
Ditambah sekarang individual gitu. skillnya ya. Iya. Kemarin ketika lawan Australia, menurut gue full penampilannya itu mengecewakan. Maksud gue nggak harus lu mempesona, tapi tampil aja dulu sesuai standar. Gue nggak tahu faktor apa yang mempengaruhi Marcelino, mungkin gugup, mungkin apa gue nggak ngerti gitu. Cuman menurut gue kemarin itu jadi kayak gimana ya? Lu jadi terkesan bukan pemain yang bisa dijadiin primadona gitu, ngerti gak? Ngelihat apa yang ditunjukin. Ada satu momen di mana dia kontrol kejauhan. Udah dipepet kontrol kejauhan, diambil sama Australia, itu jadi serangan. Itu jadi serangan yang bahaya. Masih di daerah kita tuh. Dan masih di daerah kita gitu. Dia lagi build up. Maksud gua harusnya kebijaksanaan seorang pemain ketika dia tahu nerima bola masih di daerah setengah kita gitu, setengah pertahanan kita, seharusnya dia nggak ngasih gerakan aneh-aneh gitu. Bisa bermain simpel. Kontrol yang bener, ngelihat langsung passing gitu. Jangan peragain gerakan-gerakan aneh gitu. Dan yang gue soroti positioningnya Marcelino itu parah banget. Kemarin Positioning dia itu berantakan. Sama visi juga sih, visi. Iya, kalau visi ketika dia pegang bola kan, ketika dia mau menyambut bola lagi bertahan gitu ya, positioning nutup ruang itu salah terus gitu. Lawan dapat terupas ke belakang terus, kecolongan terus, dia nggak ditutup ruangnya gitu. Dan menurut gue Marcelino ya jadi pemain biasa aja. Ya mungkin memang dia pemain biasa aja. Menurut lu di Oxford kepake gak? Kan udah dibuang dari tim utama kan? emang dibuang. Karena dia U21 dong. Iya, dikeluarin kan? Bukan dikeluarin. Maksudnya bukan dikeluarin, dikeluarin dari tim line up. Iya, karena U21 nggak usah didaftarin. Iya. Contohnya pemain 21 tuh bisa Oh ditarik. iya di Liga Inggris. Ya, Dia nggak didaftarin. halusnya seperti itu. Ya, iya, tadinya kan ada, kecuali dari awal nggak ada. Iya. Nggak tahu sih itu pelatih Oxford itu. Iya, Ya memang dengan kualitas seperti itu dia belum, kita harus akui dia belum layak main di Liga 2 Inggris. Di Oxford. Iya dong. Mendingan kuliah ya? Mendingan kuliah di Oxford. Jadi pengusaha. Ambil jurusan apa dok kira-kira? Bisnis manajemen. Kalau enggak itu. Iya lagi bener. Isma Award deh dia. Bener Isma Award deh. LPDP ya. Bisnis manajemen. Jalur Kemenpora. Bukan Kemenpora. LPDP. Mending Marcelino turun lagi ke Liga 3-nya, tapi main. Kalau kayak gini ceritanya ya. Ya itu gimana ya? Itu membuktikan kalau jam bermain, menit bermain itu penting ya. Ternyata penting. Nggak cuman ya kalau orang bilang nggak apa-apa lu main di luar, lu dapat porsi latihannya, tapi jangan lupa tensi pelatihan sama tensi pertandingan mentalitas jelas beda. Ternyata ada pemain yang mungkin bisa adaptasi, ada pemain yang mungkin harus kena lapangan dulu nih. Dan Marcelino mungkin belum adaptif gitu loh dengan keadaan yang terjadi gitu. Jadi ya menurut gue Marcelino sih memang berlagalah sesuai, bergayalah bermain apa bahasa yang pas ya, bermainlah sesuai usianya gitu loh. Bermainlah di tempat sesuai usianya. Kalau dia U19 memang ada special case, anak 18 tahun, 17 tahun udah kayak Lamin main tapi ya Marcelino dengan kualitas timnas kita yang sekarang, apalagi nanti masuk Rangers, masuk pemain-pemain baru, ya balikin aja dia ke U20, main lagi di U20, main lagi di U22, main lagi di U23, sesuai umur aja. Jangan di-push di awal. Oke. Selanjutnya ya kan, lini depan nggak cuma Marcelino doang kemarin dulu ya. Betul. Yang gue sorotin lagi Rafael Strijk. Rafael Strijk gini-gini ternyata belum mencetak gol sama sekali di timnas senior. Padahal seorang striker. Yang lon itu U23 ya? U23. Oh, Korea. Iya, lon Korea bos. Bahkan sampai ada komenan cadangin aja Gimana? Menurut lu gimana? Lu lihat Strijk nih. Ya menurut gua Strijk sosok lah ya. Sosok. Striker yang bukan striker sebenarnya, sayap tapi dipaksa striker, tapi ya untuk menarik lawan, untuk dia passing 1-2 menurut gua bagus. Oke. Cuman untuk kemampuan shooting atau heading jauh lah dari kata striker, jauh. Tapi untuk tahan bola, passing atau pergerakan menurut gua oke lah untuk jadi seorang penyerang. Tapi masih bisa nggak dimainin buat pertandingan selanjutnya menurut? Lebih baik pasang dia atau lebih baik ganti? Ya menurut gua lebih baik dia, mau gimana lagi? Nggak ada striker. Kita punya Sananta, kita punya Dimas Derajat loh. Hoki
Ya oke, nya berat banget dia anjing. Oke, cuman Oki striker. Ada gitu. Back. Pemain hoki. Back buat lawan. PNS. Parah banget back buat lawan. Itu PNS. PNS. Gimana? Ada opsi banyak striker nih. Ya, apakah bisa melawan back yang 2 meter? Itu pertanyaannya. Ya mungkin di pertandingan lain nggak 2 meter kali, 198 lah. Iya, beda 3 cm. 3 cm. Beda 3 cm. Menurut lu strike masih pilihan terbaik ya? Masih oke untuk sejauh ini ya, masih oke lah. Masih oke untuk Tapi gue ada setujunya sih. Ada setujunya karena ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan gue salah gitu. Cuman gue ngerasa yang ada di bench tuh Sananta, Dimas Derajat sama Dimas Derajat Hoki. nggak dimasukin bench. Nggak dibawa dia. bahkan ya. Cedera dia. Emang cedera? Kabarnya cedera ringan. Oh iya. Sama siapa kipernya yang satu lagi? Adi Satrio. Oh, di Satrio. Tapi di pertandingan sebelumnya juga nggak Iya, ada di bench kan? Iya, kabarnya cedera ringan waktu lawan Semenjak dari Arab. Iya, waktu lawan Arab. Iya. Memang bukan pilihan Sintayong juga itu. Iya, gue mempermasalahkannya dari pemain-pemain kita yang tersedia, gue ngelihat sejauh ini yang ada apa ya, gue bilangnya, yang bisa menjalankan strategi Sintayong dengan ngobrak-ngabrik. Sebenarnya kan gue ngelihat Rafael Struijk itu lebih digunainnya akhirnya dimanfaatinnya buat ngerusak build up. Iya. Tuh, buat ngerusak build up dari pemain lawan aja, bikin pemain lawan gak nyaman megang bola dari belakang gitu, dan itu sering ditunjukkan sama Struijk gitu. Dengan dia datang cepat, iya, walaupun nggak pernah dapat ya kan. Tapi bener jadi passingnya jadi bikin salah. bikin gugup. Passing lawan jadi salah. Iya, dan itu yang ditunjukin sama Australia kemarin. Depannya siapa? Yang dari Munchen itu? Iran Kunda itu kan selalu ngepres. Back itu terus Kunda itu yang kayak Sadio Mane. Bukan. Sadio Mane itu babak kedua. Babak kedua, yang ngegantiin dia, yang kecil, Iran Kunda itu yang kecil. Yang tendangannya geledek bukan? Yang kena tiang nangannya. Iya, itu maksudnya. Itu tendangan sinting itu. Iya. Wah, tiba-tiba di gawang anjing. Nggak berasa ya anjing, tiba-tiba tiang anjing. Itu Itu nggak kena punggung Pais tuh. Kalau kena masuk. Itu maksud gua. Ya kepakainya yang kayak gitu-gitu gitu. Kemarin kita ngerasain, kita biasa punya Rafael Struijk nggak berasa di depan, tapi ketika kita berhadapan sama ada penyerang yang tipenya ngeganggu gitu, berantakan kita kemarin, terbukti mainnya karena Australia itu selalu ada satu pemain yang ngejar ketika Paes High press dia. megang bola aja, Paes nyentuh bola aja pemain langsung Itu yang dibuktiin kemarin. Mungkin kita banyak nggak ngerasanya Rafael Struijk nggak terlalu ngefek apa-apa gimana. Dan cuman Australia nyatanya kayak gitu. Nggak banyak lari ya. Australia itu Betul. efisien pergerakannya. Dia nge-press tapi nggak banyak lari, nggak lebih terstruktur gitu. Iya. Dan mereka selalu menang orang. Selalu menang jumlah. Pressing tinggi dia. Mereka berani. Makanya gue bilang kalau kita tengahnya bisa ngimbangin, kita bisa dapat banyak peluang terupas sebenarnya. Karena tengahnya kita kalah banget kemarin. Tapi ya nggak bisa kita pungkiri juga itu kualitas gitu. Kita lagi grow ke sana, belum di level mereka. Belum nyampe sana. Dia di momen-momen kayak gini, gue mulai rindu dengan striker Indonesia Timur kita ya. Nah itu dia dong yang udah lama. Karena di momen-momen kayak gini kita perlu banget gitu loh. Bener, dengan speed, kecepatan, bandel dan keras, gol. Iya kan, mereka itu simple banget kan. Dribbling kenceng, cut inside, tendang keras. Dan ya kita udah lama nggak punya sosok kayak gitu. Kita udah lama kehilangan Boas, kehilangan Patrick Wanggai, Titus Bonai dan kawan-kawan itu ya, striker-striker dari timur. Yance Yakob juga cedera walaupun winger kan. Itu kita mulai rindu tuh dengan tipikal-tipikal penyerang kayak gitu itu yang ya udah lu kasih bola aja, mau bola nggak enak kayak gimana gue lariin kan gitu. Tapi gue kemarin kepikiran justru Sadil sih dong. Gila dong kalau Sadil dong. Sadil tuh kemarin sebenarnya perang dibutuhin pas lagi bener. Setuju gak lu? Tapi lu Sadil. Gue merasa idealisme sepak bola kita tuh mulai bergeser. Dulu kita mengandalkan winger-winger cepat, wingback cepat main dari sayap. Kita udah lupa dengan hal itu. Itu udah lupa dan kemarin ternyata kita kangen butuh juga. Ternyata kita butuh juga. Rindu banget bener Sadil. Iya kan? Kalau udah Sadil beda cerita. Gua kepikiran pas kemarin main langsung di kepala gua apa? Yance kanan, Yakob kiri. Wah ini. Gua pikir kirinya Okto. Tengahnya Todd Ferry.
Oh, Pak Habol. Tengahnya Todd Ferry. Itu kita mulai rindu dengan striker timur karena kita terlalu banyak pemain stylish sekarang. Passing 1-2 bagus sih, menarik gitu, tapi di beberapa momen kita butuh juga sih. Kayak kemarin adu sprint kayak gitu, gue yakin kalau anak-anak timur saudara kita timur nggak kalah dia biar lawannya 2 meter juga. Ngejar pantat sih Soter ya. Kalau ada-adanya diputer-puter itu. Sadil pecel lele. Iya, kalau Boas Prime kan kasarnya begitu, kalau kita punya Boas pada masanya kan selesai itu. Betul. Karena kita mau dikasih trupas juga kalah langkah terus sama back 2 meter itu. Pemain kita tuh kenceng tapi bukan yang speedster gitu. Yang punya yang speedster kan biasanya dari daerah-daerah timur sana kan. Karena emang dianugerahi Sadil dengan cutting side-nya ya kan. Gue cikan pecel lele. Itu rindu juga. Ternyata rindu juga. Geledek Sadil tuh. Long shoot satu beracun itu sebenarnya tuh. Oke, terakhir mungkin ya PR Sintayong lah buat kedepannya gimana buat pertandingan selanjutnya apa yang harus diperbaiki kira-kira gue lebih PR untuk Erick Thohir, Arya Sinulinga, Pak Arya Sinulinga terbaik, tapi semangat cari striker karena Pak Arya Sinulinga tuh bilang juga, kita juga nyari striker, cuma susah striker tuh. Bisa lagi kosong. Lagi kosong Pusatnya juga lagi kosong. Stok nggak ready. Iya. Barang belum ada bos. Nelpon pusat kosong. Kalau Sintayong sih dari mungkin Januari restock bos. Ya semoga ya, ada Januari tuh. Kalau secara taktik Sintayong kelas dunia buat. Kelas dunia buat. Ketebak ya. Gak ketebak. Bener. Kelas dunia lah udah. Gak kaget kalau Korea ngalahin Jerman kalau pelatih Sintayong sih. Jangan kaget juga kalau Indonesia masuk Piala Dunia kan begitu. Udah gak kaget. Udah gak kaget kan? Udah ngarep banget ini. Masa kagak ya kan udah nyemplung mah berenang, dan tenggelam. Kalau bisa mah diving sekali. Kata gua. Oke, berarti itu aja kali ya. SDM-nya berarti ditambah dikit lagi ya. Dikit lagi. Oleh pemain biar lengkap. Tijani. Adanya kan udah. Ya, abangnya kali kepincut. Kalau abangnya golin lagi. Adanya nanti golin juga lawan Bahrain aja. Kalau Renders golin, gue beli jersey Erspo yang jelek itu ya, yang robek itu tuh. Si Wahyu biar kata jelek tuh ya, gue beli, gue pakai Leka Tompesi di belakangnya. Hoki namanya gimana? Enggak Leka Tompesi. Kalau hoki harus juga ya. Enggak sesama subkultural aja, sama-sama dari timur kan. Oke. Timur Nando. Maluku Utara ya. Abangnya udah golin, masa adenya enggak kan begitu. Adenya pasti. Walaupun jersey robek tuh si Wahyu tuh bikin malu aja kan. Erspo. Katanya mau ganti desain itu. Lagi hoki kali. Kemarin pakai baju putih. Kan 2 kali pakai putih. Iya, ngapa itu ya? Ngapa kata lu dulu? Karena katanya membawa aura kemenangan. Kalau kata lu kenapa Ki? Pakai baju putih. Kata gua klinik. Ini kan gua kata STY dulu kata ya. STY. Kata STY pemain tuh jadi lebih kelihatan besar. Oh gitu. Posturnya ya. Bener harus sih. Katanya gitu. Cuman kata gua mah apaan Ki? biar ini aja ada unsur mistis aja. Bisikan siapa dong kira-kira dong? Apa yang merah belum kering? Merah belum kering. Kapan dipakainya anjing? Belum kering. Kurang ajar. Kalau gua ngepresnya ngantri anjing. Yang di stok warna putih masih gitu. Bisikan siapa dong kira-kira dong itu dong? Suruh pakai baju putih dong. Ada itu pasukan Real Madrid. Pasukan Real Madrid anjing. Real Madrid Indo. Oke, kalau gitu cukupin aja kali ya. Jangan Real Madrid dulu dong, Barca harus sekali-kali dong. Yang rame Madrid di Indonesia kan. Kaca nih orang kayak gini. Lah emang fans Madrid banyak kan, lu lihat Jakutam tuh, Jakutam. Mukanya sensor sih mukanya aja. Udah habis. Oh, habis. Oke. Buat skuad timnasku tercinta, dukungan kami tidak akan pernah berhenti untuk kalian. Mimpi ini akan segera jadi nyata nih. Gue percaya dan gue yakin, oke? Jangan sia-siakan kesempatan yang udah ada di depan mata itu. Nantikan terus perjuangan skuad Garuda kita merengkuh tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika. Tetap di obrolan bola anak rentang.